Halo, tes. Tes satu 2 3. Gimana? Kedengeran? Ya, sebelum mulai kita tunggu dulu ya, biar yang lain pada masuk dulu. Oke ya, udah aman ya suaranya ya. Ya, halo Kak Melin. Ada Mas Roni juga. Halo juga. Ada Bang Guntur. Ya, ya. Kita tunggu semenit, 1 menit lagi. Nanti kita mulai. Oke, kita mulai aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rashid, tapi mungkin yang lain pada panggil saya dengan sebutan Bang Alam, karena saya punya warung namanya Warung Bang Alam. Mau Rashid atau Bang Alam, nggak apa-apa, terserah. Itu mungkin eh, yang lain pada bertanya-tanya, kenapa ya saya bikin live IG ini tentang agen pengiriman, seperti itu ya. Itu dikarenakan ketika fitur agen pengiriman itu ada di Mitra Bukalapak, banyak banget yang DM saya mau lewat Instagram, mau lewat WhatsApp mengenai gimana cara pemakaian agen pengiriman. Dan banyak-banyak pertanyaan seperti harganya gimana, menentukan harga gimana, terus cara nge-pick up kurir gimana, dan kendala-kendala lainnya gitu ya. Dan saya jadi berpikir kenapa tidak saya bikin live Instagram aja nih, biar untuk yang belum pernah coba agen pengiriman ini, ketika nonton video ini, live Instagram ini, bakal jadi pengen nyoba ini, karena fitur agen pengiriman ini di Mitra Bukalapak sayang banget kalau misalkan dicuekin aja, dianggurin aja nih, padahal di agen pengiriman ini tuh keuntungannya banyak banget, seperti itu. Nah, untuk di garis bawah ini ya, untuk di garis bawahin, saya itu bukan dari tim Mitra Bukalapak ya. Saya bukan dari tim Mitra Bukalapak. Saya mitra juga, saya punya warung juga. Kebetulan saya sudah pernah memakai. Jadi di sini tuh saya sekedar ingin sharing pengalaman saya menggunakan fitur agen pengiriman. Nanti saya juga akan menjelaskan tutorial gimana caranya untuk memakai fitur agen pengiriman ini nih. Gitu. Jadi saya di sini bukan ahlinya ya, jadi sekedar sharing pengalaman pribadi saya menggunakan fitur agen pengiriman. Tapi jangan khawatir ya, jangan khawatir kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, nanti saya akan bantu untuk menanyakan ke tim agen pengirimannya. Gitu. Jadi jangan nggak usah khawatir, ditonton aja sampai habis. Kenapa? Nanti di akhir live saya akan mengadakan giveaway. Gimana caranya? Syarat-syaratnya apa aja? Pokoknya tunggu aja sampai live-nya selesai ya. Gitu. Dan oke, biar nggak garing-garing banget nih kalau misalkan saya ngomong sendiri gini, saya ingin mengundang satu tamu nih, spesial, satu tamu spesial. Kenapa spesial? Karena beliau adalah teman saya, sahabat saya. Ketika teman saya, kalau misalkan ada fitur baru di Mitra Bukalapak, saya sering sharing sama beliau juga. Siapa orangnya? Oke, kita lihat dulu ya. Beliau udah ada belum nih?
Oke, beliau udah ada. Coba saya invite. Jatuh. Waduh. Oke, kok saya nggak tidak bisa invite ya? Oh, ini dia. Oke, siapa tamunya yang mau menemani saya malam ini ngobrol di agen kiriman? Oke, udah mulai. Semoga jaringannya bagus ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jaringan bagus. Oke, sambil nunggu jaringan beliau bagus, saya pengen tahu dong, ini teman-teman dari mana aja nih? Misalkan tulis warung apa mitra Bukalapak dari Bandung atau dari Jakarta mana? Halo, oke kita tunggu. Sepertinya masih belum koneksi. Oke, halo. Ini videonya udah udah kelihatan jelas gak nih? Oh, belum ada ya. Halo, ada dari Sidoarjo. Halo Sidoarjo. Dari Cimahi. Halo Cimahi, Jogja. Terima kasih udah pada meluangkan waktunya untuk nonton saya, untuk nonton live ini ya. Oke, nih suaranya aja coba saya. Oke, saya coba ini ya, coba. Oh, halo dari Ciledug. Wah, deket nih Ciledug nih. Oke, maaf maaf banget nih, kayak jaringannya lagi kurang stabil, jadi saya mau coba ulang lagi invite biar kita bisa mulai untuk membahas tutorial agen pengiriman ini. Oke, bismillah, mudah-mudahan kali ini lancar. Halo Mas. Halo Mas Rasid. Halo Halo, Bang tapi Alam. videonya ada nih. Oke. Coba saya cek sebentar ya Mas ya. Oke, baik-baik. Saya ganti provider aja bentar. Oke, Oke, siap. baik. Nanti kalau udah Mm-mm. oke, tolong dikasih tahu ya di komentar. Oke, siap Mas. Oke, sepertinya masih belum jaringannya masih belum ini ya, masih belum lancar jaringannya, nggak apa-apa sambil nunggu tamunya. Oke, saya ingin ngebahas tentang agen pengiriman ini. Oke, fitur agen pengiriman ini bukan sekedar untuk mitra aja ya. Jadi ini fitur agen pengiriman ini bisa digunakan oleh semua warga Indonesia yang ingin mempunyai pendapatan tambahan seperti itu. Jadi untuk daftar ke Mitra Bukalapak ini tidak perlu yang punya warung aja. Misalkan yang nggak punya warung tapi pengen punya pendapatan tambahan gitu daripada diem-diem di rumah bengong-bengong aja nggak ada kerjaan, terus pendapatan juga berkurang, mendingan gabung sama Mitra Bukalapak. Gitu kenapa? Dan yang eh, kenapa? Karena di Mitra Bukalapak ini banyak banget fitur-fitur yang bisa memberikan kita penambahan penghasilan. Salah satunya agen pengiriman ini. Seperti itu. Jadi itu eh, kita yang misalkan nggak punya warung, kita bisa buat
stand agen pengiriman di rumah gitu loh. Caranya gampang aja, tinggal daftar aja di Mitra Bukalapak dan lakukan transaksi di fitur-fitur virtualnya. Seperti itu. Oke, ini sepertinya tamunya masih belum bisa terundang. Oke, saya mulai aja dulu ya. Kita mulai aja dulu. Oke, untuk agen pengiriman ini, oke, tutorialnya kita bayangin aja ya, misalkan ada pelanggan datang ya, pelanggan datang mau mengirimkan paket ya. Oke, seperti ini, misalkan ngirim paket nih. Oke. Nah, paket yang kita akan yang diterima oleh pelanggan itu seperti ini. Udah rapi di packing sama pelanggannya, dan pelanggannya udah nulis pengirimnya, siapa namanya, ada nomor teleponnya, lalu penerima siapa, ada namanya, alamat penerima, dan nomor telepon penerima nih. Seperti ini ya. Harus di packing sama pelanggannya, udah di packing dengan bagus sama pelanggannya, dan sudah jelas ini, dan udah jelas seperti ini, seperti itu. Oke. Dan kalau misalkan emang diterima oleh pelanggannya kurang bagus ininya packingnya, kalau bisa kita kasih tahu ke pelanggannya, misalkan Bu, ini packing paket ini masih kurang bagus nih gitu. Takutnya nanti khawatirkan nanti di perjalanan itu rusak atau gimana, seperti itu. Rusak atau gimana. Jadi itu harus dipastikan pas terima paket harus sudah di packing dengan bagus. Ya, dan ada sedikit tips juga nih ya, kan kadang-kadang ada pelanggan yang suka males packing ya, jadi kita bisa menawarkan jasa packing. Nah, ini kalau misalkan mau nambah-nambah buat kita juga nih, kita bisa bilang, Bu, kalau misalkan emang ada barang yang mau dikirim, saya bisa loh terima jasa packingnya gitu loh. Packingnya ya kita bisa packing dengan bagus, pakai bubble wrap, itu, dan kita bisa minta uang jasanya. Seperti itu, kan lumayan buat nambah-nambah, ya kan? Oke, ini kita coba lagi nih, udah tamunya sudah ada, udah masuk lagi. Oke. Halo Mas. Halo Bang Rasid. Halo. Gimana Suara kedengaran tapi videonya nggak ada nih. Nggak apa-apa, suara aja nggak apa-apa. Suara aja nggak apa-apa. Oke. Oke. Iya. Halo Bang Alam, sehat Bang Alam? Oke. Kita lanjut aja ya. Mungkin tamunya nggak ada videonya, nggak apa-apa. Tapi kedengaran suaranya ya. Oke. Oke, kedengar semuanya. Oke. Ya. Perkenalkan, ini tamu saya. Jadi mungkin yang lain Pak audiens nggak bisa lihat videonya, jadi nggak jelas siapa tamunya. Oke, saya perkenalkan saja. Tamu ini beliau sahabat saya, teman saya sharing juga. Jadi saya undang beliau untuk membahas tentang agen pengiriman ini nih. Jadi biar ada pembicaraan dua arah juga, biar nggak garing-garing amat juga gitu ya. Diperkenalkan, nama beliau adalah Mbak Siti Aisyah. Beliau, Mbak Tia ini berasal dari Mitra Bukalapak Demak. Benar ya, Mbak Tia? Betul Mas Rasid. Betul Bang Alam. Ya nggak apa, mau Mas Rasid, Bang Alam, terserah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Keren banget nih Mas. Gimana kabar di sana Mbak Tia? Alhamdulillah, aman. Alhamdulillah ya. Udah new normal juga. Agen pengirimannya gimana? Berjalan nggak di sana? Alhamdulillah Mas, ini ada aja. Hari ini ada 8 pengiriman. Ada 8? Wow, luar biasa Mbak Tia. Kayak sejak ada agen pengiriman, jadi pendapatan kita jadi ini ya. Jadi mulai ada tambahan ya. Alhamdulillah. Pada terkenal. Iya. Warung kita terkenal. Iya, alhamdulillah. Oke, tadi tadi saya sempat ngebahas tentang ini ya. Untuk packingnya nih Mbak Tia nih. Oke, packingnya, jadi pas kita pelanggan ada yang mau ngirim paket, kita harus pastikan
pelanggan udah packing dengan baik dan dicantumkan penerima dan pengirim dan penerimanya nih dengan jelas ya. Berarti ya nih. Ya, siap. Nah, kalau udah ini, nah saya tadi udah jelaskan juga, kita bisa kasih jasa packing. Kan kadang-kadang ada pelanggan yang suka males ya untuk packingnya. Jadi kita bisa jadi packing. Misalkan, kan kita kan namanya warung banyak kardus ya Mbak Etia ya. Iya, betul. Kenapa nggak dimanfaatin aja gitu untuk jasa packing gitu kan? Jadi lumayan buat nambah-nambah buat kita juga. Kayak gitu. Oke, udah. Nah, udah terima ini. Jangan lupa kita timbang dulu. Nah, untuk timbangannya nih, tuh nggak usah yang mahal-mahal, yang ada di rumah aja. Saya aja nih pakai timbangan dapur seperti ini. Wow, nah, keren. ini bisa dipakai. Iya, bisa dipakai nih timbangan dapur seperti ini. Atau mungkin kalau misalkan ada timbangan seperti ini juga bisa nih, tinggal digantung. Jadi, iya, benar. Seperti ini, Mbak Tia. Itu nyampe berapa, Mas? Berapa kilo itu? Yang mana? Yang ditaruh di tangan itu? Oh, yang gantung ini bisa sampai 15 kilo. Oh, 15 kilo, oke, bisa, alhamdulillah. Iya, kalau ini jadi cuma sampai 5 kilo aja. Kenapa? Kalau berat-berat pakai yang itu ya? Kan ada yang pernah kirim 7 kilo ke atas. Oh, iya, iya. Jadi misalkan ini kita timbang dulu nih. Kita timbang. Misalkan beratnya 2 kilo. Oh gitu. Iya, betul. Kalau masuknya 1 kilo 400 gimana, Mas? 1,4 kilo. Oke, banyak yang bertanya juga nih, seperti Mbak Tia nih. Kalau misalkan 1,4 masuknya kemana? Ke 1 atau ke 2? Oke. Kalau misalkan untuk ukurannya itu 0 kilo, 0 sampai 1,29 kilo itu masih masuk ke 1 kilo. Ya. Gitu. Nah, kalau misalkan udah 1,3 kilo, itu hitungannya ke 2 kilo. Oh gitu. Gini nih Mas, ya, kalau ada pelanggan, itu datang, beratnya itu 2 kilo, tapi bilangnya 1 kilo gimana? Kita tulisnya ikut pelanggan atau kita ke... Kenapa Mbak Tia? Beratnya 2 kilo. Itu asli berat 2 kilo. Tapi bilangnya 1 kilo. Itu gimana? Oke. Kan udah kita timbang nih Mbak Tia. Jadi nggak mungkin pelanggan ini. Kita timbang, kita kasih tahu. Ini masuknya ke 2 kilo nih Bu. Gitu. Seperti itu Mbak Tia. Gitu. Dan ada juga nih pertanyaan kalau misalkan barangnya besar. Tapi beratnya cuman pas kalau di ini ringan banget nih, cuma masuk 1 kilo. Tapi barangnya besar. Halo? Halo? Halo Mbak Tia? Halo Mbak Tia? Oke, sepertinya ada kendala lagi. Oke, nggak apa-apa. Kita coba coba lanjutkan aja. Oke, ada pertanyaan juga. Kalau misalkan beratnya cuma 1 kilo, tapi barang itu besar, paket itu besar. Nah, kita nggak bisa menggunakan tergantung sama beratnya aja. Kita harus untuk memperhitungkan beratnya itu harus menggunakan perhitungan volume, ya. Jadi kita hitung berapa panjangnya, kita hitung berapa panjangnya. Ini kita sebenarnya pengeris ya untuk hitung beratnya. Kita berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya. Nanti dikali panjang kali lebar kali tinggi, hasilnya dibagi 6.000. Nah, hasilnya itu misalkan hasilnya 2,5 kilo. 2,5. Tapi beratnya cuma 1 kilo. Nah, kita nggak bisa cantumkan kalau itu beratnya cuma 1 kilo. Kita harus menggunakan berat volume karena berat realnya dengan berat volume itu lebih berat yang berat volume. Jadi kita pakai berat yang volume ya. Kalau misalkan beratnya volume itu 2,5 kilo, berarti kita pakai berat yang volume. Kalau 2,5 kilo itu masuk ke 3 kilo ya. Masuk ke 3 kilo.
Oke. Oke, Mbak Tianya masih belum ada. Kita lanjut aja. Oke, kalau misalkan udah ini, kalau kita udah timbang, oke tunggu dulu. Ada pertanyaan juga nih, pertanyaannya agak menyeleneh ya. Ya, ada yang pernah bertanya kepada saya, Bang Alam, gimana kalau misalkan pelanggannya itu bilangnya isinya tuh tidak sesuai dengan yang realnya. Seperti itu. Misalkan kita nggak tahu ya pelanggannya siapa, ini pelanggan siapa, dia bilang, oh ini isinya baju, misalkan gitu ya. Tapi ternyata dalamnya obat-obatan terlarang. Ya, kalau obat-obatan terlarang itu itu nggak bisa dikirim ya. Itu udah ternyata dalamnya obat-obatan terlarang. Nah, yang bertanya itu takut gitu. Misal takut kalau misalkan nanti ini dia ikut terlibat dengan paket tersebut gitu. Padahal kan yang ngirim bukan dia, yang ngirim kan bukan mitra ya. Apa sih? Pengirimnya kan orang lain. Kita kan sebagai mitra cuman transaksi pengirimannya aja. Itu gimana? Seperti itu ya. Oke. Ini oke, ada satu untuk keamanan kita juga, kita usahakan kita punya nota sendiri ya, nota tanda terima pengiriman barang. Ya. Nota tanda terima pengiriman barang, gunanya apa? Di nota itu nanti ada informasi siapa pengirimnya dan detail barangnya. Gitu. Dan kalau perlu emang harus perlu sih, kalau perlu ada tanda tangan di nota itu, tanda tangan si pengirimnya. Seperti itu. Jadi tuh gunanya kalau misalkan oh ya, dulu sebelum udah ada nota tanda terima pengirim barang itu, kita usahakan foto pelanggannya dengan paketnya. Kita foto. Gitu. Itu sebagai bukti bahwa yang punya paket ini loh, seperti itu. Dan kita juga punya tanda terima pengiriman barang, ini loh pelanggan yang ngirim, seperti itu. Kalau misalkan nanti ternyata itu pas dicek itu obat-obatan terlarang, kita bisa menunjukkan bukti bahwa oh bukan nih, ini pelanggan saya ngirim, ini bukti fotonya dan ini bukti tanda terima pengiriman barangnya, seperti itu. Jadi kita terlepas dari tanggung jawab apa isi paket tersebut, seperti itu ya. Semoga yang punya pertanyaan yang gimana kalau misalkan pelanggan berbohong bisa menggunakan cara seperti itu. Oke. Oke, sebelum lanjut ke aplikasinya, ini ada yang Oke, kita belum ada pertanyaan. Oke, ini dari IGA Dadavian, Bang, untuk berat 2 kilo dihitung dari 1, berapa sampai 2, berapa ya, Bang? Oke, kalau misalkan untuk berat 2 kilo itu dari 1,3 kilo sampai 2,29. Itu masih termasuk ke 2 kilo ya. Dan per kilonya dihitung berapa? Bentar. Oke ya. Jadi tadi untuk keamanan kita bisa moto pelanggan dengan paketnya ya. Untuk keamanan kita ke depannya. Oke. Setelah itu kita ke aplikasi. Nah, di aplikasinya kita pilih agen pengiriman. Oke. Oke, nanti kita klik agen pengiriman. Kita klik agen pengiriman. Nah, muncul seperti ini. Bukasen, dan ini ada 5 ya. Ada 5 agen pengiriman yang kerjasama dengan Mitra Bukalapak. Oke, ada Cepat, GNT, JNE, Lion Parcel, dan Ninja. Dan untuk saat ini
yang JNE masih belum bisa ya, karena masih ada kendala dan semoga tim agen pengiriman bisa secepatnya bisa mengadakan JNE gitu. Ya, oke. Pas udah kita udah terima ini, kita udah timbang berapa dan kita juga udah oke. Kita langsung ke kirim paket aja. Kirim paket. Nah, di sini ada alamat pengiriman ya. Nah, oke. Kalau di paket ini, ini informasi untuk si penerima ya. Untuk si penerima yang dan untuk kurir untuk apa? Untuk informasi untuk si penerima ya. Dan di sini kita tulis ini informasi untuk si kurir ya. Kalau misalkan kita ingin paket kita di pick up sama kurir, nanti di alamat pengiriman ini kita tulis alamat kita, alamat warung kita. Gunanya apa? Biar nanti kalau misalkan cara pengiriman kita itu kita inginnya di pick up oleh kurir, jadi kurir akan ke alamat ini gitu. Jadi jangan sampai alamat pengiriman ini kita tulis alamat si pelanggan kita, nanti kurirnya akan ke rumah pelanggan. Jadi ini informasi untuk si kurir ya. Jadi alamat pengirimnya itu alamat kita. Nah, untuk namanya kita bisa tulis si nama pengirimnya. Ya. Nama pengirimnya dan nomor telepon. Nah, di sini nih, nomor telepon nih. Nah, kan karena di sini adalah informasi untuk kurir untuk pick up. Ya, jadi kita bisa nulis nomor teleponnya itu nomor telepon kita. Itu nggak masalah, nggak apa-apa. Gitu. Nanti si penerima nggak akan bingung karena kan penerima bisa lihat di sini pengirim siapa dan nomor telepon pengirim berapa. Ya, kalau untuk di sini nih untuk si kurir gitu. Nanti kalau misalkan kurir ingin jemput, dia akan melihat infonya dari sini ke alamat mana akan dia jemput paketnya dan dia akan hubungin ke nomor berapa untuk kalau misalkan alamat itu nggak ketemu. Seperti itu ya. Jadi kita untuk di alamat pengirim ini, kita tulis alamat kita, dan namanya boleh nama pengirim, dan nomor teleponnya, nomor telepon kita aja, nggak masalah. Oke, kalau udah tulis, kalau udah tulis semua, kita ke alamat terima. Kita klik alamat terima, kita tulis nih, isi secara manual. Ya, isi secara manual, kita tulis nih, nama penerimanya siapa, dan nomor handphonenya berapa, ya. Oke, sekarang ke alamat lengkap penerima. Oke, ini di sini tuh banyak banget ya yang bertanya. Kalau misalkan kode posnya nggak tahu, gimana? Kayak gitu. Oke, tipsnya, kalau misalkan kita nggak tahu kode posnya, kita bisa cari di Google, ya. Misalkan kita udah tahu kelurahannya apa, kecamatan apa, kita bisa cari Google. Misalkan Google, tanya dong kode pos kelurahan ini, kecamatan ini, kota ini. Sampai itu nanti muncul tuh kode posnya itu. Oh oke. Kita bisa cari tahu di situ ya untuk mengetahui kode pos seperti itu. Oke. Kalau misalkan ada lagi, oke, si pelanggan nulis kode pos sekian, tapi ketika kita nulis di sini di kode pos ini nih, kok nggak ditemukan ya? Yang salah apa? Pas kita nyari di Google juga, yang di Google sama kode posnya dengan seperti yang ditulis oleh pengirimnya. Seperti itu. Oke, apa yang harus kita lakukan nih kalau misalkan begini? Oke, kalau misalkan kode posnya nggak ada ataupun nggak sesuai, itu nggak masalah. Ya, ini menurut pengalaman saya ya. Karena saya pernah seperti itu. Ini kok alamat penerimanya, kode posnya sama di sini kok nggak ada gitu loh, nggak sesuai. Seperti itu. Oke, akhirnya saya isi alamat lengkapnya berdasarkan wilayah aja. Nah, kode pos nggak tahu, nggak apa-apa, asalkan untuk provinsinya, kotanya, kecamatannya itu harus sesuai. Oke? Jadi, misalkan kode pos yang ditulis oleh yang di paketnya itu nggak ada di sini, itu nggak masalah. Ya, yang penting kita provinsinya, kotanya, kecamatannya itu harus lengkap ya, harus sesuai. Ya, jangan sampai ngasal. Kode pos nanti pas pemilihan di kode posnya boleh pilih yang mana aja. Ya, nanti
Di kotak alamat lengkap baru ditulis sesuai dengan yang di paket alamat penerimanya, ya. Ditulis semuanya sampai ke kode-kode posnya, ditulis, ya. Jadi intinya nggak apa-apa kalau misalkan kode posnya kita nggak tahu atau kode posnya ternyata emang nggak ada di sini, asalkan alamatnya itu benar ya, alamat kotanya, provinsinya, kotanya, kecamatannya, dan kelurahannya, dan pokoknya di alamat lengkap itu benar ya, jangan sampai salah. Seperti itu. Oke, kalau misalkan udah, kita lanjutkan ya. Kita ke detail paketnya sekarang. Ke detail paket ini ada gunakan berat sama gunakan volumemetrik ya. Oke, gunakan berat itu seperti yang saya bilang tadi, kita harus timbang ya, harus timbang paketnya. Misalkan tadi paketnya beratnya 2 kilo ya. Misalkan 1,7. 1,7 itu masuknya ke 2 kilo ya. Kita tulis ininya 2 kilo. Pas sudah 2 kilo, nah kita klik nih isi paketnya nih. Isi paketnya misalkan pakaian ya. Isi paketnya pakaian. Udah kita isi paketnya pakaian. Nah, kita ke cara kirim paket. Nah, ke cara kirim paket ini ada 2 langkah. Ada 2 cara ya. Mau diantar sendiri atau dijemput kurir. Oke. Kalau diantar sendiri itu kita ke agen, kantor agen yang terdekat. Ya. Kalau saya nggak ada waktu untuk ngirim-ngirim ke ini, makanya saya selalu milih dijemput kurir. Oke. Dijemput kurir. Oke. Nah, sekarang banyak nih pertanyaannya nih untuk dijemput kurir nih. Oke, kan sini kan ada ini ya, ada JNT, Secepat, Ninja, dan lain ya. Oke, misalkan kita milih kurir Secepat karena itu yang saya biasanya yang paling murah itu Secepat ya. Kita milih kurir cepat ya, kita milih kurir cepat. Tapi kok ini paket nggak dijemput-jemput nih? Ada yang kadang-kadang ada yang 2 hari nggak dijemput nih. Oke, ini tipsnya ya. Kalau misalkan paketnya udah 2 hari nggak dijemput, ya kita bisa kirim langsung kita bisa antar sendiri ke kantornya ya, kantor secepatnya langsung ya. Untuk nomor resinya itu nggak masalah ya, itu bisa ya untuk kirim langsung, kecuali itu Lion. Kalau Lion itu mereka beda untuk nomor resinya. Kalau untuk diantar sendiri ke kantor itu nomor resinya B2. Kalau misalkan untuk di pick up nomor resinya B1. Kalau misalkan kita milih Lion, dia minta kita milih di pick up dan tiba-tiba kita pengen diantar sendiri ke kantor Lion ya, itu nggak bisa, itu bakal ditolak karena kode resinya B1 ya. Jadi kalau misalkan 2 hari nggak di pick up untuk agen pengiriman lain, agen pengiriman yang lain, kita bisa antar sendiri ke kantornya, kecuali Lion ya. Kalau Lion harus di pick up. Gitu. Itu pertama, kita bisa antar sendiri ke kantornya. Dan kedua, kita bisa hubungin customer service-nya. Dari misalkan Secepat, kita hubungin customer service Secepat nih. Nah, hubungin gimana caranya? Saya pernah, dan saya hubungin lewat Facebook official Secepatnya langsung gitu loh. Saya kirim aja inboxnya. Halo CS Secepat, ini kenapa ya paket saya belum di pick up oleh kurirnya? Nah, kita sebutkan nomor resinya sekian. Seperti itu. Nanti ada balasan tuh dari Secepat nih. Biasanya Secepat akan bertanya tentang nomor resinya. Setelah itu, Secepat akan menyuruh kita untuk menunggu. Dan setelah itu, biasanya setelah 1 jam, kita akan terima telepon dari Secepat untuk memberitahukan bahwa, oke, ini nanti akan di pick up. Seperti itu. Kalau misalkan emang belum di pick up, kita bisa antar sendiri ke agennya, atau kita bisa telepon ke CS-nya. Kalau misalkan nggak tahu nomor telepon CS-nya, kita bisa ke official media sosial mereka ya, gitu loh. Kirim pesan dan kita minta untuk di pick up. Seperti itu. Nah, kalau misalkan Secepat itu udah di pick up, oke, datang. Ini tips berikutnya lagi nih. Kalau bisa kita ngobrol sama kurirnya nih. Kita ngobrol sama kurirnya nih ya. Kita ngobrol sama kurirnya. Mas, untuk Secepat wilayah sini yang pegang siapa ya? Seperti kalau misalkan Mas itu yang megang dan biasanya Mas itu juga yang ngambil,
kita minta WA nomor kurirnya, nomor secepat itu, ya. Kita minta nomor WA-nya. Kenapa? Biar nanti kalau misalkan kita ada paket yang mau kita kirim menggunakan secepat juga, setelah nomor resinya keluar, kita bisa langsung WA si kurirnya. Mas, saya ada nih paket secepat, tolong di pick up ya, gitu loh. Dan biasanya ya itu 2 jam langsung di pick up sama kurirnya, gitu loh. Dan saya tuh nggak pernah namanya di pick up besoknya atau 2 hari, karena ketika saya ada pengiriman dan nomor resinya keluar, saya langsung WA kurirnya. Mas, saya ada paket nih, tolong di pick up, gitu. Paling cepat 1 jam mereka langsung datang ke warung. Oke. Jadi lebih enak gitu loh. Jadi kalau misalkan emang kita udah punya nomor WA kurirnya, jadi komunikasi lebih gampang gitu loh. Jadi kita bisa hubungi mereka kalau misalkan ada ini gitu loh. Nah, kecuali Lion ya, nih Lion agak beda kasusnya nih. Karena Lion kasusnya B1, B2, kalau misalkan di pick up sama kurir itu nomor resinya B1, dan kalau kita antar sendiri ke agennya namanya B2 itu. Nah kalau misalkan B1 kita harus benar-benar nunggu dari kurir lainnya. Oke, ini tips lagi nih, saya ada cara lagi nih, biar kita nggak usah nunggu-nunggu lagi nih. Saya soalnya suka sebel kalau nunggu-nunggu. Ya, jadi kita bisa komunikasi sama kurir ini. Caranya adalah kita lihat di sekitar kita ada nggak agen pengiriman Lion. Ya, kantornya ya, kantor pengiriman Lion-nya nih. Kalau misalkan ada, oke, kita ke sana nih, kita ke kantor Lion-nya. Ya, untuk sekali aja kita ke kantor Lion-nya, kita ngobrol sama sama yang di kantor Lion itu. Mas, ini kalau misalkan saya ngirim barang menggunakan Lion dari Bukalapak, kira-kira di kantor ini bisa pick up nggak ke warung saya? Seperti itu. Kalau misalkan Masnya bilang, oh bisa kok, tinggal WA aja. Nah, itu kabar bagus. Jadi kita tinggal, kalau misalkan ada Lion, kita bisa milih cara pengirimannya itu diantar sendiri. Gitu, diantar sendiri ke kantor Lion-nya. Tapi setelah nomor resi keluar, kita tinggal WA aja sih kan yang ini, nomor WA kantor Lion itu. Seperti itu. Jadi biar mereka yang pick up. Jadi kita bisa komunikasinya aja enak. Gitu kan. Nah, itu tipsnya nih. Kalau misalkan pakai Lion, dan kantor Lion dekat, mendingan kita minta nomor WA itu biar kita bisa minta untuk pick up paketnya. Seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan-pertanyaannya. WA CS cepat ada kan ya? Oke, ini ada pertanyaan dari Arianto 297, berat maksimal 7 kilo. Terus gimana misalnya ada yang kirim barang lebih dari 7 kilo? Oke, kalau misalkan ada yang emang untuk maksimal pengiriman di agen pengiriman itu emang 7 kilo. Kalau misalkan ada yang kirim barang lebih dari 7 kilo, ya kayaknya emang kita harus minta maaf aja. Maaf, di sini kita emang maksimal 7 kilo. Kalau misalkan emang mau lebih dari 7 kilo, nggak bisa dikirim dari sini. Seperti itu. Ya. Tapi kabar baiknya adalah dari tim agen pengirimannya untuk maksimal 7 kilo itu hanya sementara aja. Untuk saat-saat ini aja. Nanti bakal diusahakan bakal bisa ngirim dari 7 kilo ya. Jadi tunggu aja kabar baik dari tim agen pengiriman. Oke, Mas Haryanto. Oke, dari Udin aja. Semisal cuma mau kirim paket ukuran mini, apakah bisa juga? Mau ukuran mini, mau cuma 1, itu bisa banget gitu loh. Saya juga pernah soalnya. Ada yang saya pernah ngirim sabun mandi, tau kan sekecil apa tuh sabun mandi itu, dan cuma 1, dan itu juga di pick up. Kayak gitu, dan mereka nggak apa-apa gitu. Emang tugas mereka untuk pick up itu, mau cuma 1, mau kecil apa barangnya bakalan di pick up, itu nggak masalah. Oke, Mbak Melin,
Jadi, wah benar juga Mas, jadi biar gampang komunikasinya. Iya, benar. Kalau kita punya WA kurirnya, kita lebih enak untuk komunikasinya. Kapan mau dijemput, ya jadi jangan sampai nunggu 2 hari lagi. Seperti itu. Atau kita menunggu, nggak. Intinya, kalau kita punya WA kurirnya, kita lebih enak. Ada paket, kita langsung WA aja untuk minta di pick up. Oke, Udin aja. Jadi Noresi tetap B2 ya. B2. Oke, di Lion ini ya. Kalau di pick up itu B1. Ini khusus Lion ya, khusus Lion. Yang di pick up itu nomor resinya B1. Awalnya B1. Itu di pick up dan itu tidak bisa dirubah. Kita antar sendiri ke ininya. Karena mereka akan bilang, "Oh, ini B1" dan bakalan ada yang pick up. Jadi tidak bisa kita rubah, ya. Jadi kalau misalkan di pick up Lion itu mau nggak mau kita harus nunggu gitu. Nunggu kapan di pick up juga belum tahu juga ya gitu. Nah, kalau misalkan B2 ya, seperti yang saya bilang tadi tipsnya, kita ke kantor Lionnya, kita minta nomor WA. Kalau misalkan mereka ada sistem untuk pick up ke pelanggan, mendingan kita minta nomor WA-nya aja. Biar kalau misalkan kita ada paket Lion, kita pilih cara diantarnya itu kita antar sendiri, nanti nomor resinya B2, tapi kita WA ke nomor agen Lionnya untuk pick up ke warung kita. Jadi ada komunikasi, jadi lebih enak kan? Seperti itu kalau Lion ya. Oke, ini dari Japon. Aduh, gimana ini? Gimana biar jemput di hari yang sama dari jam Pontas? Gimana biar jemput di hari yang sama? Oke, kita pastikan ya, kalau misalkan itu masih siang, misal siang hari, nah itu dia, tadi dia bilang, kita minta WA kurirnya, gitu. Misalkan ada, untuk pertama kali mungkin kita nunggu ya, tapi kalau misalkan ada kurir yang udah jemput, udah pick up, kita bisa komunikasi sama kurirnya, minta WA kurirnya. Kalau misalkan ada paket, kita tinggal WA, Mas, saya ada paket nih, bisa di pick up hari ini nggak? Biasanya mereka mau pick up seperti itu. Jadi untuk jawabannya gimana biar jemput di hari yang sama, kita harus punya WA kurir dulu nih, biar komunikasinya enak, ya. Oke, Mas. Oke, ini ada pertanyaan dari Madroni 60. Mas, di tempat saya kurir yang paling dekat JNT, tapi kalau pelanggan minta kirim pakai pos gimana? Ya gimana? Di agen pengirimannya belum kerja sama pos. Gitu aja. Belum kerja sama pos. Seperti itu. Jadi untuk sementara kita hanya bisa menawarkan jasa-jasa pengiriman, menggunakan agen pengiriman yang sudah kerjasama sama Mitra Bukalapak. Seperti itu. Nah, semoga sih nanti untuk depannya pos bisa ya, ketika pos bisa terima online, nah semoga bisa masuk ke agen pengiriman ya, mudah-mudahan aja ya. Oke, udah. Oke Mbak Tia, aduh saya mau ngundang lagi Mbak, soalnya saya sendiri. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Halo. Oke, sepertinya masih sinyalnya masih kurang bagus ya. Halo, Sinyalnya Mas. masih kurang bagus ya. Ternyata harus koneksi 2 HP, Mas. Maaf, nggak tahu. Oh, HP-nya begitu. harus koneksi 2 HP. Kan keluarga habis, saya isi satu nggak bisa nyambung. Ini bisa. Oke. Harus saya isi dulu. Siap. Oke, Mbak Tia tadi, oke kita lanjut aja ya. Oke, tadi kita udah sampai ke cara kirim paket. Ya, tadi bisa diantar sendiri atau dijemput kurir ya. Oke, siap. Seperti itu. Kalau misalkan udah tahu harganya, nah untuk menentukan harganya nih Mbak Tia nih, untuk menentukan harganya, kan ini
harganya udah didiskon ya sama ini ya, sama Mitra Bukalapak Sama ya. Kalau misalkan secepat itu harganya 6.500 oke. ya. Mm-mm. 6.500 kan itu udah harga diskon ya. Nah, kita tawarkan ke Oke. pelanggannya itu pakai harga diskon. Kenapa? Biar Mm-mm. pelanggan itu tertarik untuk ngirim paketnya di Karena lebih warung murah. kita. Mm-mm. Iya, seperti itu. Karena lebih. Nah, dan banyak pertanyaan juga nih. Dari mana nih keuntungan untuk mitra sendiri nih kalau misalkan kita memberikan harga yang sudah tertera di aplikasi yang 6.500. Betul. Nah, tentu keuntungannya dari mana itu nanti kita akan mendapatkan cashback ongkir sebesar 25% per paket ya. Dan itu akan diakumulasikan semuanya dan akan diberikan setiap tanggal 10 pas awal bulan. Jadi nggak usah khawatir. Mm-mm. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kita memberikan harga yang itu, yang 6.000 harga yang sudah Sesuai didiskon sudah sesuai di aplikasi aplikasi gitu ya. Mbak Tia. Oke, siap. Iya, itu karena kita akan dapat cashback sebesar 25% per paket. Seperti Per paket. itu. Oke. Kalau Siap. misalkan udah milih kurirnya, kita Mm-mm. tinggal lihat daftar pengiriman. Nah, dilihat daftar pengiriman ini kita bisa ngecek nih nama pengirimnya udah bener belum, nama penerima, alamatnya udah bener belum, kurirnya kita milih apa udah sesuai enggak gitu. Misalkan udah selesai, kalau misalkan sudah sesuai, kita tinggal klik bayar. Bayar. Nah, kadang-kadang pas kita klik gitu ya, kita klik, itu emang agak lama, jadi jangan pas klik, kok nggak gerak ya, terus kita klik lagi. Jangan seperti itu. Karena takutnya nanti ada double transaksi. Oh, gitu. Seperti Ada itu. kode OTP enggak, Mas? Apa? Dapat kode OTP enggak? Nah, pas klik bayar itu, kita harus masukkan kode OTP. Nah, ini penting banget ya, kode OTP ini ya. Nomor kode yang kita terima lewat SMS itu jangan sampai diberitahukan ke siapapun juga, berarti ya. Oh, Ya, gitu. karena Rahasia ya, Mas ya? rahasia. Iya, rahasia untuk kita sendiri gitu loh. Nah itu namanya kode OTP. Kode OTP. Kode OTP itu jangan diberitahukan ke siapapun juga. Seperti itu Mbak Tia. Kode OTP itu seperti kunci rumah kita. Gitu. Kan kita nggak mau ya kunci rumah kita kasih ke orang lain ya, nanti rumah kita dibobol lagi dengan gampangnya, ya kan? Nah, kode OTP juga begitu. Kalau misalkan kode OTP kita kasih ke orang lain, nanti orang tersebut bisa masuk ke akun kita. Bisa dibobol semua di saldo-saldo kita. Iya. Jadi kode OTP ini penting banget. Ya. Kita harus berkampanye kode OTP itu rahasia, Mbak Tia. Oh gitu, siap. Satu pertanyaan lagi nih, Mas. Halo. Oh ya, apa Mbak Tia? Terakhir ya, mungkin 10 menit terakhir ya. Oke, baik. Ini kan ada tetangga yang jualan di marketplace lain. Otomatis dia punya resi sendiri kan? Karena kita ada banner agen pengiriman, dia berinisiatif ke toko kita. Bisakah, Mas? Oke, berarti ya, misalkan, agen pengiriman ini kita tidak bisa menerima dari paket-paket dari marketplace lain. Seperti itu. Kan kalau misalkan paket dari marketplace lain itu kan udah ada nomor resinya sendiri ya. Itu kan misalkan dari banner itu, Mas ya. Iya, kalau misalkan kita bingung nih, kita itu gimana caranya kita mau kasih nomor resi lagi, nanti kan double ID gitu kan, nomor resi itu kan seperti identitas paket tersebut gitu loh. Betul. Seperti itu. Jadi nggak bisa, jadi benar-benar paket pure yang kita terima itu yang belum ada nomor resinya sama sekali. Seperti itu Mbak Tia. Gitu. Siap. Oke. Nah, kerennya untuk agen pengiriman itu ketika kita udah klik bayar gitu, nanti otomatis si pengirim dan si penerima dan kita juga otomatis akan dapat SMS dari Mitra Bukalapak. Gunanya apa? Iya, gunanya apa? Biar mereka masing-masing bisa melacak
paket saya udah sampai mana ya. Kan kadang-kadang kita kan, kalau dulu kan kita ngasih tahu ya, mereka bertanya, paket saya, misal pengirim bertanya ke kita ya, ini mas paketnya sampai mana nih? Itu kan suka bertanya seperti itu ya. Nah sekarang gampang, nggak usah bertanya, pengirim nggak usah bertanya ke kita lagi, tinggal klik aja tuh link yang dikirimkan oleh Mitra Bukalapak lewat SMS untuk mengetahui sampai mana paketnya, tinggal klik. Seperti itu. Jadi ya, enak kan? keren ya. Keren banget. Iya, seperti itu. Nah, oke. Tadi tutorial seperti itu aja. Kalau misalkan udah ini, kita udah klik bayar, ya sudah. Oh iya, satu lagi. Ketika kurir pick up untuk mengambil paket kita, diusahakan kita foto kurir beserta paketnya. Oh gitu. Itu gunanya apa? Gunanya agar kita, tanggung jawab kita agak udah lepas nih. Misalkan paketnya udah dikurir, berarti paket itu sudah menjadi tanggung jawab kurir. Jadi kalau misalkan ada apa-apa dengan paket itu, rusak atau hilang, itu udah bukan tanggung jawab kita lagi. Kita udah ada bukti nih, paketnya udah di sama kurirnya. Seperti itu. Yeah. Jadi enak tuh. Gitu ya Mbak Tia ya. Oke, siap Mas. Oke, aduh. Nah, habis itu udah selesai deh. Tugas saya sebagai agen pengiriman. Gitu. Jadi gampang banget kan ya. Tinggal nunggu cashback masuk ya Mas ya. Tinggal nunggu cashback nanti tanggal 10. Ya. Oke nih Mbak Tia, tinggal 10 menit lagi nih. Saya mau bagi-bagi giveaway. Terima kasih udah nemenin walaupun kacau balau nih sinyal malam ini. Ya mudah-mudahan yang nonton udah paham bagaimana cara untuk menggunakan agen pengirimannya. Oke, ini udah 10 menit terakhir ya. Oke. Terima kasih teman-teman ya udah nonton live IG ini, dan saya yakin banyak banget pertanyaan yang belum saya jawab. Ya semoga semoga untuk next time sinyalnya bagus. Ini benar-benar kacau tadi, seharusnya ditemuin oleh Mbak Tia, cuman tidak sesuai banget. Terima kasih teman-teman, dan sekarang kita adakan giveaway ya, sesuai dengan janji saya di live terakhir akan ada giveaway. Oke, giveaway-nya gampang banget, persyaratannya gampang banget ya. Oke, persyaratannya, tunggu. Oke, hadiahnya dulu ya. Hadiahnya adalah untuk 5 orang yang beruntung akan mendapatkan masing-masing saldo sebesar 20.000 ya. Untuk 5 orang yang beruntung akan mendapatkan saldo 20.000, dan ada tambahannya nih. Tambahannya untuk 3 orang yang beruntung ini akan dapat hadiah hiburan ya. Nah, hadiah hiburannya apa? Oke nih, saya akan mengirimkan toples-toples cantik ini untuk 3 orang beruntung ya, hadiah hiburan ya. Seperti itu. Nah, nanti saya kirimnya pakai agen pengiriman biar lebih murah. Oke, itu hadiahnya ya. Dan syaratnya apa nih? Oke, dikarenakan ini saya baru pertama kali dan saya belum terbiasa untuk live IG, dan mungkin banyak pertanyaan yang kelewat yang belum bisa saya jawab. Jadi persyaratannya adalah ajukan pertanyaan mengenai agen pengiriman yang ingin kalian ketahui. Seperti itu. Nanti saya akan memilih orang yang bertanya jadi gimana? Jadi syaratnya adalah tulis pertanyaan yang ingin kalian tanyakan mengenai agen pengiriman. Oke. Terus mention satu teman yang mungkin belum follow akun @mbljoglo ya. Gunanya apa? Biar teman tersebut bisa melihat video ini mengenai agen pengiriman
dan mengetahui cara-cara menggunakan agen pengiriman. Oke, jadi mention satu orang ya, diusahakan yang belum follow IG @mbljoglo. Oke, lalu gunakan hashtag Mitra Bukalapak, hashtag ngobrol santai ya. Oke, saya ulangi, gunakan hashtag Mitra Bukalapak, hashtag ngobrol santai, hashtag lagi sharing juara, dan hashtag terakhirnya warung Bang Alam ya. Oke, saya ulangi, giveaway-nya untuk 5 orang pemenang masing-masing akan mendapatkan saldo sebesar 20.000, dan untuk pemenang hiburannya ada 3 orang, akan saya kirimkan toples cantik ini secara gratis menggunakan agen pengiriman nanti biar lebih murah. Oke, dan persyaratannya adalah tanyakan pertanyaan kalian mengenai agen pengiriman, lalu mention satu orang teman yang belum follow akun @mbljoglo, lalu hashtagnya Mitra Bukalapak, ngobrol santai, sharing juara, dan warung Bang Alam. Oke, nanti itu bukan sekedar persyaratan ya, nanti saya akan usahakan pertanyaan yang kalian berikan akan saya jawab satu persatu di komentar. Seperti itu. Ya, benar Kak Melin, hashtag Mitra Bukalapak, hashtag ngobrol santai, sharing juara, dan warung Bang Alam. Oke, gitu aja. Oh ya, nanti pertanyaannya itu di yang ini ya, yang akun TikTok saya tuh di bawah itu, atau mungkin di video ini di akhir acara juga boleh ya. Oke, saya tunggu pertanyaannya, dan saya insya Allah akan saya jawab satu persatu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang udah meluangkan waktunya untuk nonton, dan saya minta maaf banget kalau misalkan masih banyak kekurangannya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi mengenai tutorial agen pengiriman dan tips-tips dari saya bisa ada manfaatnya untuk semua yang ingin menggunakan fitur agen pengiriman ini. Dan ingat ya, Mitra Bukalapak itu bukan hanya untuk yang punya warung, tapi yang tidak punya warung tapi ingin mendapatkan pendapatan tambahan bisa gabung dengan Mitra Bukalapak ya. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Untuk terakhir, kita yel-yel ya semuanya. Tulis warung naik kelas. Ya, oke. Sebelum kita selesai, kita akan yel-yel warung naik kelas. Oke, siap ya. 1, 2, 3, warung naik kelas. Oke, sekali lagi. Teman-teman bisa nulis warung naik kelas. Bareng-bareng ya, kita yel-yel warung naik kelas. Warung naik kelas. Oke, terima kasih. Kalian benar-benar luar biasa, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung naik kelas.